Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Salah satu Habib yang masyhur di Indonesia khususnya di Tanah Betawi Jakarta yang datang dari Hadramaut Yaman. Keturunan dari Alwi bin Ubaidillah atau yang masyhur dengan sebutan klan Ba'alawi atau Alawiyin yaitu Habib Ali bin Husein Al-Atos. Atau yang lebih dikenal dengan Habib Ali Bungur. Siapakah sosok Habib Ali Bungur ini? Jangan berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Al-Habib Ali bin Husein Al-Atos atau lebih dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur. Beliau merupakan rantai jaringan ulama Betawi sampai sekarang ini. Beliau memiliki jasa yang sangat besar dalam menorehkan jejak langkah dakwah di kalangan masyarakat Betawi. Beliau menjadi rujukan umat di zamannya. Al-Habib Salim bin Jindan mengatakan bahwa Al-Habib Ali bin Husein Al-Atos dan Al-Habib Ali Kuitang bagaikan kedua bola matanya. Dikarekan keluasan khazanah keilmuan kedua Habib itu. Silsilah beliau adalah Al-Habib Ali bin Husein bin Muhammad bin Husein bin Jafar bin Muhammad bin Ali bin Husein bin Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos bin Akil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Mauladawillah bin Ali bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sodik bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali Tholib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Huraidah, Hadramaut, pada tanggal 1 Muharram tahun 1309 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus tahun 1891 Masehi. Beliau hidup dalam keluarga yang sangat taat beragama dan menjunjung tinggi tradisi para salafun salihin dari kalangan Ba'alawi. Pendidikan pertama kali ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Saat usia 6 tahun telah hafal 30 juz Al-Quran di tangan ibundanya. Dan pada usia 12 tahun sudah hafal kitab Sahih Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab lain seperti Minhaj, Bahjah, Tufah dan Fatawa Kubro. Semenjak usia 6 tahun beliau belajar berbagai ilmu keislaman pada para ulama dan aulia yang hidup di Hadramaut saat itu. Setelah menempuh pendidikan belasan tahun, sebagaimana jejak langkah generasi pendahulunya, setelah mendalami agama yang cukup di Hadramaut, pada tahun 1912 Masehi atau bertepatan ketika beliau berumur 21 tahun, beliau pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji serta berziarah ke makam datuknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana beliau menetap di Makkah. Hari-hari beliau dipergunakan untuk menimba ilmu kepada para ulama yang berada di Hijaz. Setelah 5 tahun menetap di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Huraidah Yaman pada tahun 1917 Masehi dan mengajar di kota yang banyak memiliki pesantren itu selama 3 tahun. Pada tahun 1920 Masehi dalam usia 29 tahun, beliau pun berangkat ke Tanah Betawi Jakarta, atau Indonesia. Hanya dalam waktu singkat beliau dapat menguasai bahasa Indonesia. Beliau mula-mula tinggal di Cikini, berdekatan dengan Masjid Cikini, yang dibangun oleh pelukis Raden Saleh. Tak banyak sejarawan yang menulis bagaimana perjalanan beliau hingga kemudian tiba di Jakarta. Setelah menetap di Jakarta, dengan cepat beliau dapat menarik perhatian masyarakat setempat. Beliau juga berguru kepada para ulama yang berada di tanah air. Di antaranya, Al-Habib Abdullah bin Musin Al-Atos atau Habib Empang Bogor, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos Pekalongan, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdur, Bondowoso. Di daerah Cikini beliau tinggal, sebuah kampung yang masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Beliau tinggal bersama-sama rakyat jelata. Setiap orang mengenal Habib Ali, pasti akan berkata, hidupnya sederhana, tawadu, teguh memegang prinsip, menolak pengkultusan manusia, berani membela kebenaran, luas dalam pemikiran, mendalam di bidang ilmu pengetahuan, tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, mendorong terbentuknya negara Indonesia yang bersatu, utuh serta berdaulat,
tidak segan-segan menegur para pejabat yang mendatanginya dan selalu menyampaikan agar jurang antara pemimpin dan rakyat dihilangkan. Rakyat mesti dicintai. Hal inilah yang menyebabkan rakyat mencintai Al-Habib Ali bin Hussein Al-Athos. Beliau tidak pernah menadah tangannya kepada orang-orang kaya harta. Sebab beliau memiliki kekayaan hati. Beliau tidak mau menengadakan tangannya di bawah. Kecuali hanya memohon kepada Rabbul Alamin. Beliau memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau selalu mengorbankan semangat anti penjajah dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan melawan penjajah. Penjajah adalah penindas, kafir dan wajib diperangi. Begitulah yang sering beliau ucapkan. Beliau tergolong pejuang yang anti-komunis. Pada masa pemberontakan PKI, beliau selalu mengatakan bahwa PKI dan komunis akan lenyap dari bumi Indonesia dan rakyat akan selalu melawan kekuatan ateis. Ini berkah perjuangan para ulama dan aulia yang jasadnya bertebaran di seluruh Nusantara. Semasa hidupnya beliau tidak pernah berhenti dan tak kenal lelah dalam berdakwah. Salah satu karya terbesar beliau adalah kitab Tajul Aras fi Manaqib Al-Kutub Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Athos, sebuah kitab sejarah para ulama Hadramaut yang pernah beliau jumpai. Dari masa penjajahan Inggris di Hadramaut, sehingga sekilas perjalanan para ulama Hadramaut di Indonesia. Buku itu juga berisi tentang beberapa kandungan ilmu tasawuf dan tarikah alawiyah. Semasa hidupnya beliau selalu berjuang membela umat, kesederhanaan serta istiqomahnya dalam mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi taulan yang baik bagi umat. Beliau selalu mengajarkan dan mempraktekkan bahwa Islam mengajak umat dari kegelapan pada cahaya yang terang, membawa dari taraf kemiskinan kepada taraf keadilan dan kemakmuran. Habib yang dikenal sebagai guru dari sejumlah ulama terkemuka di Betawi itu, pada masa hidupnya dikenal sebagai ulama ahli dalam bidang fikih, falsafah, tasawuf, dan perbandingan mazhab. Menguasai berbagai kitab kuning dari berbagai mazhab, Habib Ali Al-Athos selama 56 tahun telah mengabdikan diri untuk perjuangan agama. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan Singapura banyak terdapat muridnya. Al-Habib Ali bin Hussein Al-Athos semasa hidupnya tak pernah berhenti memberikan pengajaran kepada muslimin. Dengan jubah dan sorban serta selempang hijau atau kradi, Habib Ali Cikini selalu naik becak atau kendaraan umum. Karena sikap ia yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Sering di antara murid-muridnya memaksa ia untuk menaiki mobilnya karena becak telah sukar dan melihat umur Habib sudah lanjut. Haji Abu Bakar Aceh, yaitu anggota MPR, secara tepat menyatakan bahwa Habib Ali bin Hussein Al-Athos telah memanifestasikan sikap hidup keluarga Ahlul Bait, yakni menunjukkan sikap kerakyatan, tidak berlebihan dan dicintai rakyat semuanya. Sekitar tahun 1940 Masehi Jakarta atau dulu disebut Betawi punya banyak tokoh ulama dan pejuang dan yang paling menjadi panutan dan memiliki banyak murid yang tersebar di tanah air adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Hussein Al-Athos dan Habib Salim bin Jindan. Tiga serangkai atau triumvirat ulama tersebut yang dengan gencar memperjuangkan syiar-syiar agama Islam. Habib Salim bin Jindan mengatakan bahwa Al-Habib Ali bin Hussein Al-Athos dan Al-Habib Ali Kuitang bagaikan kedua bola matanya, dikarenakan keluasan khazanah keilmuan kedua Habib itu. Seperti dikemukakan oleh putranya, yang kini meneruskan majelis taklim, Al-Khairat, di Condet, ayahnya memang tidak mau menonjolkan diri. Padahal di antara para muridnya merupakan ulama terkemuka kala itu seperti Al-Habib Thohir bin Husin Al-Hamid, putra Al-Habib Husin bin Abdullah Al-Hamid sekaligus membantu gurunya dalam menuliskan karya terbesarnya kitab Tajul Aras. Kitab asli tulisan tangan Habib Ali bin Hussein Al-Athos ini ada pada Habib Thohir bin Husin Al-Hamid. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pimpinan Majelis Taklim Asifiyah. Kiai Haji Thohir Rohili, pimpinan Majelis Taklim At-Tahiriyah. Kiai Haji Syafi'i Hazami, Ketua Umum MUI Jakarta. Kiai Haji Abdurrazak Makmun, Kiai Haji Nur Ali, ulama Bekasi. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Bukit Duri Jakarta. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi putra Habib Ali Kuitang. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih putra Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Prof. Dr.
Haji Abu Bakar Aceh. Bahkan, para muridnya itu kemudian menjadi guru para mubalik dan perguruan tinggi Islam. Menurut Habib Hussein, putra Habib Ali Bungur, ayahnya sangat gandrung kepada persatuan umat, ukhuwah Islamiyah. Di samping sabar dan tidak mengenal lelah dalam melaksanakan dakwah. Selain di kediamannya, menurut putranya Habib Hussein, ayahnya juga mengajar di berbagai tempat. Seperti pada setiap habis sholat Jumat, dia mengajar di At-Tahiriyah. Ulama yang ikut berguru, bukan hanya dari Jakarta, tetapi juga dari Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Habib Hussein sendiri di kediamannya di Condet, membuka pengajian untuk masyarakat setempat setiap Ahad malam yang dihadiri sekitar 300-400 jamaah. Dalam usia 88 tahun, beliau wafat pada tanggal 16 Februari tahun 1976 Masehi jam 6:10 pagi. Kontan berbagai penerbitan memberitakan Headline News, dan beberapa harian antara lain, Merdeka, Berita Buana, Kompas, Pos Kota, Pelita, kantor berita antara secara nasional memberikan pemberitaan di tempat terhormat. Sementara itu radio-radio Asy Syafiyah, At-Tahririyah serta Cendrawasih setiap 15 menit memberikan kabar duka cita ini diselingi pengajian-pengajian Al-Quran. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur. Kantor berita antara mewartakan pada tanggal 16 Februari tahun 1976, bahwa ribuan pengikut almarhum yang mendengar berita wafatnya Habib Ali bin Husin mendatangi kediamannya untuk memberikan penghormatan terakhir. Sedangkan upacara penguburan tanggal 17 Februari tahun 1976 Masehi di Kramat Jati, Cililitan, ratusan ribu rakyat mengantarkan ulama besar itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Upacara penguburan dipimpin resmi oleh Ketua DPR MPR Dr. Idam Halid, serta dihadiri oleh puluhan ulama dan pemimpin rakyat serta pejabat negara dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Pembacaan talqin menurut Harian Pelita, dibacakan oleh ulama Jawa Tengah, Habib Ali bin Ahmad Al-Atos. Habib Ali bin Husin Al-Atos lebih dikenal sebagai Habib Ali Bungur karena almarhum lama sekali menetap di Bungur Cikini di kampung bersama-sama rakyat jelata. Sekian penjelasan singkat tentang biografi Habib Ali Bungur atau Habib Ali bin Husein Al-Atos. Mohon maaf apabila penjelasan tersebut masih kurang lengkap. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.